Oke adik-adik, selamat sore untuk adik kelas 8 SMP. Salam sukses SSC, salam sehat selalu yang ada di rumah. Oke, pada sore ataupun jelang petang hari ini kita belajar tentang statistika ya untuk kelas 8 SMP. Ya, statistika. Nah, oke. Apa sih gunanya statistika? Apa sih itu statistika? Statistika adalah ilmu pengetahuan metode ilmiah yang mempelajari cara pengumpulan, penyusunan, dan tentang penyajian data ya. Nah, penyajian data statistik ya, penyajian data biasanya ditampilkan dalam bentuk ada diagram batang ya. Diagram batang atau nama lainnya adalah histogram ya. Walaupun sebenarnya ini agak sedikit berbeda antara histogram sama diagram batang. Kemudian diagram batang bentuknya seperti ini. Nah, jadi sudah banyak yang tahu ya. Nah, begini diagram batang. Kemudian kalau histogram sebenarnya gambarnya adalah berdempetan ya. Nah, berdempetan begini. Kalau saya nyentuh yang sebelahnya berarti berdempetan begini. Nah, ini histogram. Kemudian ada diagram garis. Diagram garis, nama lainnya adalah poligon. Nah, poligon ya. Bukan merek sepeda nih, poligon. Nah, diagram garis berasal dari diagram batang tapi diambil tengah-tengahnya ya. Jadi kalau misalkan saya gambar persis sama yang di atas ya. Nah, begini. Ini pakai pensil saja dulu, baru nanti dihapus ya. Nah, jadi diagram garisnya berasal dari sini, dari titik pusat 0,0, kemudian di tengah-tengahnya sini, kemudian ini juga gini. Nah, gini, seperti ini ya. Baru kemudian nanti diagram batangnya bisa dihapus, atau langsung pun bisa ya, pas tengah-tengahnya sini, tengah-tengahnya angka ini. Nah, kalau diagram yang ini poligon hampir sama dengan histogram ya. Poligon itu hasil bentukan dari histogram ya, histogram. Jadi persis kayak histogram begini, seperti itu. Nah, penyajian data yang lain ada dalam bentuk tabel ya. Nah, kemudian banyak yang tahu ya sudah tabel ya. Kemudian ada dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, oke. Selanjutnya ngomong masalah diagram lingkaran ya. Ya, langsung kita lihat pakai buku SSC ya. Jadi saya contohkan di sini ada penyajian dalam diagram lingkaran. Jadi ada pendidikan SD, jumlahnya frekuensi itu jumlah siswa ya. Jumlah siswanya 100, SMP 70, SMA 50, SMK 20, jumlah totalnya dalam total semua siswanya adalah 240. Nah, jadi di sini kita mencari besar derajat sudutnya ya, besar derajat lingkaran. Kita mau membuat diagram lingkaran. Jadi jumlah siswa SD frekuensinya 100. Jadi caranya adalah 100 per jumlah total siswa semuanya 240 dikali 360 derajat. Jadi ketemulah 150 derajat. Kalau SMP 70, jadi 70 per jumlah total siswa semua kali total sudut lingkaran 360, ketemulah 105 derajat. Begitu juga untuk siswa SMU dan SMK. Sehingga kalau kita gambar pakai busur ini ya. Nah, kalau pakai busur biar mudah. Nah, berangkat dari sini busurnya, titik datarnya di sini kita bikin 150 derajat. Kemudian pakai sisi dasar ini kita bentuk SMP 105 derajat. Seperti itu sampai total sudutnya adalah 360. Ini kalau dijumlahkan totalnya sudutnya harus 360. Kalau tidak 360 nanti salah ya. Ya, seperti itu. Kemudian kalau kita mencari persentase. Nah, kalau persentase bagaimana? Sama, kalau persentase ya, jadi pakai besar sudutnya 150 per 360, atau bisa pakai tadi jumlah siswa. Kalau misalkan SD 100 ya, kalau pakai siswa SD 100 ya, 100 ya akan sama nanti ya, 100 jumlah siswa SD, 100 per jumlah totalnya tadi 240 ya, dikalikan 100%. Nah, akan sama nanti ya dengan sudutnya SD, siswa SD per 360 kali 100%. Coba cek ya.
coret 100 kali 10 adalah 1000 ya. 1000 bagi 24 berapa? Nah 1000 dibagi 24 kali 4 ya, 4 kali 4 96. Nah 40 sekian, jadi hasilnya akan sama persis, jadi 41,67. Nah jadi bisa pakai jumlah siswa SD per jumlah total kali 100%, atau sudutnya siswa SD per jumlah sudut lingkaran ke-60 kali 100%, akan sama ya. Ini untuk mencari prosentasenya. Nah tadi ini prosentase, kalau ini sudut derajat ya. Saya contohkan dengan pakai soal ya. Nah tentang, terutama yang sering keluar adalah tentang diagram lingkaran ya. Saya contohkan ini. Oke, mulai dari nomor 22 ya. 22. Diagram di atas menunjukkan, diagram di samping ini menunjukkan survei mata pelajaran yang disukai oleh siswa di sekolah X ya. Jika jumlah yang menyukai fisika ada 72 anak, maka yang menyukai matematika berapa? Nah, kalau kita gambar soalnya ya. Jadi ada fisikanya 90 ya. Kemudian biologi. Kemudian ada kimia. -80, 60, 90, kemudian matematika. Nah, gini ada deh. Ini fisika 90, biologi 60 derajat, kimia 80 derajat. Nah, kita perlu mencari dulu, kalau mencari jumlah siswa matematika, kita perlu mencari dulu jumlah total derajat dari matematika. Jadi caranya sudut matematika bagaimana? Ya totalnya lingkaran berapa? 360 ya. 360 dikurangi 90 ya, dikurangi pakai kurung aja, ditambah dengan 60 ditambah 80, jadi 360 dikurangi 90 tambah 60 150 tambah 80 230 ya, ketemulah sudut matematika 130 derajat. Nah kembali ke soal tadi. Jadi kalau diketahui fisika 72 anak, kita hubungkan dengan sudut fisika 90. Nah berarti pakai perbandingan begini, sudut matematika per sudut fisika, nah sama dengan kan jumlah siswa matematika per jumlah siswa fisika. Nah masukkan sudut matematikanya berapa? 130 ya, 130 derajat per sudut fisikanya berapa? 90. Kemudian jumlah matematikanya tadi jumlah matematikanya yang dicari ya, pakai n aja, variabel boleh x atau n. Jumlah fisikanya ketemu tadi di soalnya 72. Nah coret ini ya, coret 0. Nah kemudian 72 bagi 9 berapa dari? Ya 8, ini 1. Sehingga kalikan silang, n kali 1 adalah n ya. 8 kali 13 berapa? Nah 13 kali 8 4, 2, 104 ya. Jadi jawabannya adalah 104. Jadi jawabannya adalah yang A. Gitu contohnya untuk diagram lingkaran. Ya, selanjutnya kita lanjutkan ke langsung aja yang namanya sedikit tentang peluang ya dari ya. Atau peluangnya. Oke, peluang. Peluang itu biasanya dilambangkan dengan PA gini ya. Peluang kejadian A adalah jumlah kejadian per banyak kejadian. Nah, ya sampai di sini dulu untuk video dari peluang. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Ya, silakan kalau ada pertanyaan bisa nanti ditanyakan, terutama tentang bab statistika. Oke, salam sukses adik-adik.